Seri 7 Bukek Xiansu. Pendekar Super Sakti. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 20. Mereka berdua terus berlari keluar melalui ruangan belakang, ke ruangan tengah kemudian terus ke ruangan luar. Mereka melihat para Hui Xiao Xiao Limpai, akan tetapi mereka semua seolah-olah tidak melihat dua orang muda yang berlari keluar itu. Yang membersihkan kuil tetap bekerja, yang membaca doa tidak menghentikan tugas mereka, dan yang menjaga di luar pun seolah-olah tidak melihat mereka. Han menggandeng tangan Lulu, berlari terus sampai jauh meninggalkan kuil dan setelah mereka memasuki sebuah hutan, barulah Han melepaskan tangan Lulu, kemudian ia duduk bersila dan mengatur pernapasan untuk memulihkan tenaganya dan menenangkan batinnya yang terguncang. Akan tetapi, biarpun ia tidak menderita luka parah, tubuhnya terasa sakit-sakit, sungguh pun rasa nyeri di tubuhnya tidak seperti rasa perih di hatinya kalau ia terkenang akan ucapan-ucapan Hui Xiao tua di dalam kamar penyiksa diri yang seolah-olah membuka mata batinnya betapa sepak terjangnya selama ini mendekati perbuatan sesat. Betapa mudahnya ia membunuhi orang-orang yang tidak berdosa, membunuhi orang-orang gagah murid-murid Hao Sanpai dan Xiao Limpai. Hatinya merasa menyesal sekali dan pikirannya menjadi bingung. Sebuah negara betapa kecil pun, takkan mungkin dapat ditundukkan dan dijajah negara lain yang lebih besar apabila rakyatnya bersatu padu dan berjiwa patriotik, memiliki rasa cinta kasih dan setia bakti kepada tanah airnya. Sebaliknya, betapapun besarnya negara itu, kalau rakyatnya tidak bersatu, dan banyak pula yang berjiwa pengkhianat, negara besar ini mudah saja dijajah oleh negara yang jauh lebih kecil. Sebagaimana tercatat dalam sejarah, Tiongkok merupakan negara amat besar yang rakyatnya selalu bertentangan sendiri satu kepada yang lain. Perang saudara tak pernah berhenti karena oknum-oknum yang memperebutkan kedudukan. Apabila ada negara asing yang datang menyerbu dan menjajah barulah bersatu, melupakan permusuhan antara saudara sendiri dan bersama-sama menghadapi musuh asing. Sayang sekali, begitu musuh asing dapat diusir keluar dari tanah air pertentangan satu sama lain timbul kembali, memecah-mecah kekuatan mereka sehingga memungkinkan masuknya kekuatan asing lain lagi ke dalam negeri. Ketika bangsa Mongol menyerbu Tiongkok, negara ini pun sedang dalam keadaan kacau dan rusak oleh perang saudara sehingga menjadi lemah dan mudah saja ditaklukkan dan dijajah bangsa Mongol. Setelah seluruh negeri dijajah bangsa Mongol, barulah rakyat bersatu padu dan tentu saja rakyat yang luar biasa besar jumlahnya itu tidak sukar merobohkan kekuasaan Mongol dan mengusir penjajah ini. Akan tetapi, begitu penjajah Mongol terusir, timbul kembali perang saudara yang tak kunjung henti, susul-menyusul yang melemahkan negara itu sendiri. Karena perang saudara inilah maka kekuasaan Manchu mulai menyelundup memasuki Tiongkok. Dengan dukungan para oknum penjilat yang tidak segan-segan menjual negara dan bangsa demi sekelumit kesenangan duniawi bagi diri pribadi, cepat sekali bangsa Manchu menguasai Tiongkok. Cerita ini dimulai pada tahun 1645 di mana tentara Manchu menyerbu ke selatan dan sekarang, 8 tahun kemudian, hampir seluruh Tiongkok dikuasai bala tentara Manchu yang mempunyai kaisar baru, yaitu Kaisar Kangxi, kaisar keempat dari kerajaan Cheng Tiao atau kerajaan bangsa itu. Di bawah pimpinan Kaisar Kangxi inilah diadakan pembersihan secara besar-besaran terhadap para pejuang yang mempertahankan tanah air menentang penjajah Manchu. Para pejuang melakukan perlawanan mati-matian dan sebagai pusat perjuangan, atau sebagai pucuk pimpinan gerakan para pejuang ini bersumber di Sichuan di mana Bu Semki menjadi raja muda yang tak pernah mau tunduk terhadap penjajah Manchu. Seperti lazim dalam zaman perang seperti itu, golongan-golongan terpecah dua, juga golongan kaum Kang Ou. Banyak di antara mereka yang terjun ke dalam perjuangan menentang kekuasaan Manchu, akan tetapi tidak sedikit pula yang mempergunakan kesempatan itu untuk mencari kedudukan, kemuliaan dan kemewahan secara mudah, yaitu menjadi pembantu pemerintah Manchu dan menentang bangsa sendiri yang oleh pihak mereka disebut pengacau dan pemberontak. Pada suatu hari, para tokoh yang menjadi pengawal-pengawal istana dan penasihat-penasihat mengenai usaha kerajaan Manchu membasmi para pemberontak, mengadakan pertemuan atas undangan Pangeran Ouyang Chinko. Pangeran ini telah banyak jasanya terhadap kerajaan Manchu, telah terbukti kesetiaannya ketika berkali-kali pangeran ini dengan pengaruhnya yang besar dan para pembantunya yang pandai menghancurkan golongan pemberontak. Karena kepercayaan yang amat besar ini, Pangeran Dorgan pada beberapa tahun yang lalu menghadiahkan seorang putri Manchu kepada Pangeran Ouyang Chinko, bahkan setelah Kaisar Kangxi menduduki tahta kerajaan. Pangeran Ouyang Chinko yang kini telah dianggap keluarga kaisar,
telah diangkat menjadi Panglima Bagian Keamanan yang bertugas melakukan operasi pembasmian terhadap para pemberontak. Dan untuk merundingkan tugas inilah maka pada pagi hari ini Ouyang Chin-kok mengundang semua pembantunya dan pembantu para pembesar lain, termasuk pengawal-pengawal kaisar sendiri ke dalam istananya. Dengan pakaian kebesaran sebagai seorang pangeran kerajaan Chengtiao, Pangeran Ouyang Chin-kok duduk di atas sebuah kursi yang terukir indah sekali. Pangeran ini usianya sudah 60 tahun, akan tetapi masih tampak tampan dan ganteng, tubuhnya tinggi besar, mukanya merah, pakaiannya indah rapi dan rambut serta jenggot kumisnya juga terpelihara baik-baik. Di sebelah kirinya duduk seorang wanita Manchu yang cantik, bermata tajam lincah, usianya 30 tahun lebih, tubuhnya montok dan menggairahkan. Itulah putri kerajaan Manchu, putri selir Pangeran Dorgan yang diberikan sebagai hadiah kepada Ouyang Chin-kok dan kini menjadi selir terkasih pangeran ini. Selir ini paling dikasihi, bukan hanya karena cantik montok dan mudanya, melainkan juga terutama sekali karena selir ini menjadi lambang kekuasaannya sebagai pangeran mantu kerajaan Manchu. Dan untuk memperlihatkan kedudukannya yang tinggi ini pula lah maka ketika menyambut datangnya tokoh-tokoh berilmu yang membantu kerajaan baru, Ouyang Chin-kok ditemani oleh sang selir. Dengan dikipasi kebutan terbuat dari bulu-bulu indah burung dewata, dilayani oleh para pelayan wanita muda-muda dan cantik-cantik, Ouyang Chin-kok dan selirnya itu duduk menanti kunjungan para tokoh berilmu. Berturut-turut mereka datang menghadap dan dipersilakan duduk di ruangan itu yang telah diatur untuk menerima kunjungan mereka. Yang pertama kali muncul adalah putra sang pangeran sendiri, Ouyang Seng, murid terkasih dari Kang Toukui Gak Liat, seorang pemuda tinggi tegap yang berwajah tampan berpakaian indah, pesolek dan amat tinggi ilmu kepandaiannya karena dia telah mewarisi Huyang Xinjiang gurunya. Bersama pemuda ini datang pula Nirahai yang segera disambut oleh Pangeran Ouyang Chin-kok dengan ramah, karena Nirahai adalah putri kaisar sendiri dari selir. Tentu saja sebagai putri kaisar, Nirahai amat dihormat. Putri Nirahai segera berangkulan dengan selir Ouyang Chin-kok karena selir Manchu itu masih terhitung bibinya, sungguh pun bibi yang sudah jauh. Kemudian mereka berdua ini bercakap-cakap dengan asyiknya yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan tugas membasmi kaum pemberontak, melainkan percakapan antara wanita yang sudah lama tidak bertemu. Pangeran Ouyang Chin-kok dan putranya lalu sibuk menyambut para tokoh berilmu yang berdatangan. Kang Toukui Gak Liat datang bersama 3 orang muridnya yang lain, yaitu Hiat Chiang Masunio yang cantik dan genit, dan kedua kakak beradik Hek Giam-ong dan Pek Giam-ong. Ketiga orang murid setan botak ini merupakan tenaga-tenaga yang penting dan berjasa pula karena ilmu kepandaian mereka sudah amat tinggi. Selain 4 orang ini, muncul pula beberapa panglima-panglima yang berpangkat tinggi, di antaranya adalah 2 orang perwira Manchu yang terkenal berjasa dan berpengaruh. Mereka ini adalah orang-orang Manchu asli, akan tetapi seperti juga kaisar dan para panglima dan menteri yang berpangkat tinggi, mereka ini pun menggunakan nama Han, dan berpakaian seperti pembesar-pembesar Han. Seorang di antara mereka adalah seorang panglima tinggi besar gagah menyeramkan, jenggotnya yang rapi memenuhi mukanya dari rambut terus melalui pipi bersambung ke dagu. Panglima ini bernama Giam Chu, nama baru. Adapun panglima kedua juga memakai Shigiam, namanya Komha. Giam Chu adalah panglima golok besar, sedangkan Giam Komha adalah panglima berkuda bertombak panjang, keduanya memiliki kepandaian tinggi dalam mengatur barisan, juga memiliki ilmu silat yang lihai. Kemudian muncul pula 2 orang tokoh Kangou yang namanya menggemparkan, yaitu kakak beradik Shibong. Mereka ini terkenal dengan julukan tikus kuburan, karena dahulu pekerjaan mereka adalah membongkar-bongkar kuburan baru untuk mencuri perhiasan-perhiasan yang dipakai mayat-mayat yang dikubur dan dalam hal membongkar kuburan, juga membongkar rumah, mereka adalah ahli-ahli yang sukar dicari keduanya. Yang tua bernama Bong Lek, mukanya kayak tikus, rambutnya panjang riap-riapan, kumisnya jarang seperti kumis tikus. Adapun Hong Po Sik, adiknya, mempunyai ciri yang aneh pada kepalanya, yaitu bagian ubun-ubun kepalanya menonjol seperti telur besar. Semua tamu dipersilakan duduk, kecuali seorang yang datang paling akhir. Orang itu biarpun dipersilakan duduk, namun tetap berdiri, bahkan berdirinya aneh sekali, yaitu hanya dengan kaki kiri, sedangkan kaki kanannya diangkat menempel pada lutut kiri, persis seperti seekor burung bangau berdiri di tengah sawah. Hebatnya, orang ini pun mempunyai kepala yang bentuknya seperti kepala burung, bukan kepala burung yang indah, melainkan kepala burung yang diberunduli bulunya sehingga kelihatan buruk,
lucu dan juga mengerikan. Lehernya panjang kecil, kepalanya kecil lonjong, kedua telinganya memakai anting-anting emas, matanya agak juling, mulutnya selalu menyeringai, tampak giginya yang panjang-panjang karena bibirnya cupet, kumisnya meruncing ke depan menyerupai paruh burung, kepalanya botak dan hanya ada beberapa helai rambut saja menambah keburukannya. Tubuhnya kecil kurus, akan tetapi perutnya gendut seperti perut anak menderita cacingan. Akan tetapi tangan kirinya memegang sebuah senjata yang menakutkan orang, bergagang panjang yang melengkung seperti gendewa dan ujungnya dipasangi sabit yang amat tajam. Ia berdiri di sudut seperti seekor burung mengintai katak, matanya yang juling tak berkedip-kedip, mulutnya yang menyeringai tidak bergerak-gerak, seolah-olah dia telah berubah menjadi arca yang mati. Hanya seorang yang aneh inilah yang agaknya tidak dikenal oleh sebagian besar mereka yang hadir. Yang mengenalnya hanyalah Putri Nirahai, Pangeran Ouyang Chin-kok, dan selir pangeran itu. Bahkan Ouyang Kongcu sendiri tidak mengenalnya dan pemuda ini memandang tokoh itu dengan penuh keheranan. Melihat betapa para tamunya, termasuk putranya, memandang ke arah manusia aneh itu dengan pandang mata penuh keheranan dan pertanyaan, Pangeran Ouyang Chin-kok tertawa dan memberi isyarat dengan tangan agar para pelayan yang cantik-cantik dan sedang mengeluarkan hidangan dan arak itu mundur. Mereka ini menyelesaikan tugas menghidangkan makanan dan minuman, kemudian mengundurkan diri dari ruangan yang lebar itu. Cui sekalian agaknya belum mengenal tokoh ini, kata pangeran itu sambil memandang kepada manusia berkepala seperti burung itu. Padahal semenjak bangsa Manchu yang jaya bergerak ke selatan, hasil yang baik dari gerakan itu sebagian mengandalkan kelihayan tokoh ini. Kang Toukui gak lihat mengerutkan alisnya sambil memandang tokoh itu dengan pandang mata merendahkan. Hatinya tidak senang mendengar betapa majikannya menyanjung-nyanjung nama orang lain. Siapakah adanya tokoh yang jasanya lebih besar daripada dia? Maka ia segera berkata sambil tertawa. Bangsa Manchu yang jaya adalah bangsa yang besar dan yang sudah ditakdirkan untuk menguasai seluruh dunia, semua itu berkat jasanya rakyat seluruhnya, bukan jasa perorangan. Harap Paduka Sudi memperkenalkan hamba kepada orang gagah ini. Hahaha, Gak Lo Sicu, apa yang Lo Sicu ucapkan sungguh tepat. Bukan maksud kami untuk menonjolkan jasa seseorang dan mengurangi jasa lain orang, karena masing-masing memiliki jasanya sendiri-sendiri. Lo Suhu ini adalah tokoh berasal dari Hitan yang amat terkenal akan tetapi karena selalu menyembunyikan diri, tidak mengherankan apabila orangnya tidak dikenal, hanya namanya saja. Nirahai, keponakanku yang manis, tolonglah engkau yang memperkenalkan Ciam Lo Suhu kepada para Lo Sicu yang hadir. Ucapan terakhir ini ia tujukan kepada Nirahai dengan suara yang halus dan ramah, sehingga dalam kesempatan itu, Pangeran Ouyang Chin-kok sekalian memperlihatkan kepada yang hadir bahwa dia adalah sanak dekat kaisar dan berhak menyuruh seorang putri kaisar begitu saja karena, bukankah putri kaisar itu terhitung keponakan selirnya. Nirahai adalah seorang gadis yang selain memiliki ilmu kepandaian yang tidak hebat, juga memiliki kecerdikan melebihi kebanyakan orang. Melihat sikap tuan rumah, ia tersenyum manis dengan hati penuh maklum. Ia lalu bangkit berdiri, senyum menghias wajahnya menambah gemilang, gerakan tubuhnya ketika bangkit begitu lemah gemulai seperti seorang penari, sama sekali tidak membayangkan kesaktian seorang ahli silat. Tidaklah terlalu mengherankan apabila Gak Cianpui dan saudara-saudara lainnya belum mengenal si burung hantu karena memang dia jarang sekali keluar di dunia ramai. Apa? Sintiao Kui Ciam Tek? Setan botak gak lihat berseru kaget. Juga para panglima dan tokoh-tokoh pengawal yang berada di situ terkejut sambil memandang kakek yang memegang senjata mengerikan itu. Nama ini, terutama sekali julukan Sintiao Kui, burung Raja Wali Hantu, atau lebih terkenal lagi si burung hantu, terkenal sebagai tokoh dalam dongeng di Hitan, maka begitu kini mereka diperkenalkan dengan tokohnya, biar gak lihat sendiri memandang dengan sinar mata tidak percaya. Nirahai mengerti akan pandang mata mereka itu, maka ia tersenyum dan berkata, tentu Cui menghubungkan nama julukan itu dengan burung hantu yang kabarnya dipelihara Kaisar Hitan di zaman dahulu, bukan? Hendaknya diketahui bahwa memang Ciam Lo Cianpui ini adalah seorang tokoh Hitan. Cui tentu maklum bahwa Hitan menjadi sumbernya orang-orang pandai. Pendekar besar tanpa tanding. Suling Emas sendiri adalah suami seorang ratu Hitan, dan pendekar wanita sakti mutiara hitam adalah putri mereka. Di samping keluarga kaisar yang memiliki kesaktian luar biasa itu, banyak pula punggawa dan panglima Hitan yang memiliki ilmu kepandaian hebat-hebat.
Xin Tiao Kui Chiam Tek ini adalah satu-satunya orang yang beruntung mewarisi ilmu kepandaian peninggalan Hek Giam Lo, Raja Maut Hitam, yang amat terkenal di zamannya pendekar suling emas 67 abad yang lalu. Karena Hitan dan Manchu bersekutu dan berkeluarga, tentu saja semua tokoh Hitan membantu gerakan Manchu sekarang ini. Kang Tou Kui Gak Liat dan yang lain-lain mengangguk-angguk. Tentu saja mereka pernah mendengar nama-nama besar yang disebutkan gadis itu. Gak Liat lalu bangkit berdiri dan menjura ke arah Xin Tiao Kui Chiam Tek sambil berkata dalam bahasa Hitan dengan lancar karena si botak ini paham hampir semua bahasa daerah. Selamat berjumpa, Saudara Chiam Tek. Mudah-mudahan di antara kita akan terdapat kerjasama yang erat. Si burung hantu itu memandang Gak Liat dengan mata julingnya, kemudian mengeluarkan suara seperti burung mencicit akan tetapi hanya dapat dimengerti oleh Gak Liat karena hanya suaranya saja yang mencicit namun sesungguhnya merupakan kata-kata dalam bahasa selatan yang peloh dan menggelikan hati para pendengarnya. Sudah lama aku mendengar nama setan botak, kiranya begini saja orangnya. Setelah berkata demikian, si burung hantu berdiri diam lagi dengan satu kaki. Acuh tak acuh, Gak Liat tidak menjadi marah, sudah biasa ia menghadapi sikap dan watak aneh-aneh dari tokoh-tokoh besar, maka ia malah tertawa bergelak dan berkata, hahaha, lain kali aku ingin sekali merasai lihainya patukanmu dan cakaranmu, burung hantu. Pangeran Ouyang Chin kok tertawa pula. Biarpun dia sendiri bukan termasuk golongan Kang Ou, akan tetapi sudah terlalu banyak pembesar ini mengenal tokoh-tokoh aneh di dunia Kang Ou sehingga ucapan Gak Liat yang seolah-olah menantang itu dianggapnya biasa saja dan tidak mengkhawatirkan. Cui sekalian kami kumpulkan saat ini karena kami hendak membicarakan hal-hal yang amat penting. Berkat bantuan-bantuan Cui sekalian, pemerintah kita dapat memperoleh kemajuan-kemajuan di selatan dan kini, sungguh pun tak dapat dikatakan bahwa pihak pemberontak telah terbasmi semua, namun mereka itu sudah kehilangan kekuatan dan hanya bergerak secara sembunyi-sembunyi dan dalam kelompok kecil, atau malah secara perorangan. Yang penting kita harus mencurahkan perhatian ke Sichuan, karena Bu Sem Kui merupakan kekuatan terakhir yang merongrong kita. Bala tentara kita sudah menghimpit dan mengurung, lambat laun tentu pertahanannya dapat dijebolkan pula. Tugas kita yang terpenting sekarang adalah mencegah agar sisa pemberontak di sini tidak mengadakan hubungan dengan Sichuan agar kekuatan mereka tetap terpecah-pecah. Usaha yang ditakutkan Putri Nirahai dan putraku Ouyang Seng untuk memecah belah persatuan antara Xiao Limpai dan Hawa Sanpai, menemui kegagalan. Akan tetapi ada pula untungnya, yaitu timbulnya ganjalan hati antara mereka sehingga tidak memungkinkan mereka itu akan bekerja sama. Pula, kedua partai besar itu pun tidak melakukan perlawanan dan pemberontakan secara terang-terangan. Akan tetapi, mengapa tidak kita gempur saja Sichuan sampai hancur? Setelah kita dapat menguasai seluruh daratan, mengapa wilayah sebesar Sichuan saja tidak dapat segera dikalahkan? Berilah hamba 5 laksa prajurit berkuda, akan hamba hancur lumatkan Bu Sem Kui dan seluruh anak buahnya. Panglima Brewok tinggi besar berkata dengan sikap gagah. Betul apa yang dikatakan oleh Giam Chiang Kun, kata Bok Lek orang pertama dari kakak beradik tikus kuburan. Kabarnya benteng Sichuan amat kuat, akan tetapi kalau benteng itu dikurung dan hamba berdua dibantu tenaga-tenaga ahli melakukan penyusupan ke dalam dengan menggali terowongan, akan mudah menghancurkan pertahanan mereka. Tidak begitu mudah, bantah Putri Nirahai. Saya mendengar bahwa di sana banyak terdapat orang-orang yang memiliki kepandaian tinggi. Kalau ada jago di pihak musuh, serahkan saja kepada hamba. Hamba sanggup menghadapi lawan yang bagaimana lihai pun. Setan botak Gak Liat menyombong sambil tersenyum. Ouyang Chin kok mengangkat kedua tangan ke atas sebagai isyarat agar semua orang yang sedang ribut-ribut mengemukakan pendapat bulat untuk menyerang Sichuan itu tenang, kemudian sambil tersenyum ia berkata. Tidak dapat kita membawa kehendak sendiri dan bertindak sesuka hati. Setiap gerakan kita harus disesuaikan dengan taktik dari Hong Xiang, Kaisar. Dengarlah baik-baik, Cui sekalian, agar tahu apa yang menjadi siasat negara pada saat ini, menghadapi Bu Sem Kui di Sichuan. Semua orang mendengarkan penuh perhatian, termasuk Nirahai karena biarpun dia ini putri selir Kaisar sendiri, namun tentang urusan politik ia tidak sepaham pangeran yang menjadi penasehat Kaisar ini. Kalau kita ingin berhasil menangkap semua ikan di kolam, kita harus mengacaukan air dan mengejar ikan-ikan itu dengan membiarkan sebagian tempat itu tetap tenang sehingga semua ikan akan melarikan diri sembunyi di bagian air yang tak terganggu itu.
Baru setelah semua ikan berkumpul di tempat kecil itu, kita tutup jalan keluar dan kita sergap di tempat kecil itu sehingga tak ada ikan yang dapat lolos. Demikian pula dengan para pemberontak yang tersebar di 4 penjuru. Kita harus kejar-kejar mereka, melakukan operasi-operasi pembersihan dengan teliti sehingga para pemberontak itu kehilangan tempat bersembunyi dan terpaksa mereka akan bersembunyi semua ke Sichuan. Hal ini lebih mudah bagi kita daripada kalau kita hancurkan Sichuan sehingga para pemberontak itu melarikan diri tersebar di mana-mana sehingga sukar untuk ditumpas karena daerah Tiongkok luas sekali. Inilah sebab pertama mengapa kita tidak boleh memukul Sichuan pada sekarang ini. Semua orang yang mendengarkan mengangguk-angguk, kagum akan siasat ini, siasat menggiring ikan-ikan supaya berkumpul di suatu tempat. Adapun sebab kedua adalah karena Kaisar dengan secara bijaksana memutuskan bahwa rakyat sudah terlalu lama menderita akibat perang, karena itu sementara ini tidak perlu lagi mengadakan perang karena Sichuan tidak begitu penting artinya bagi kita. Sekarang rakyat perlu ditenangkan hatinya dengan pembangunan-pembangunan, bukan dengan perang baru yang akan membuat rakyat mendapat kesan buruk terhadap pemerintah baru. Tidak perlu dengan kekerasan, cukup dengan dikepung dan dimatikan jalan hubungan mereka ke timur, mereka di Sichuan akan hidup serba kekurangan dan sengsara, akhirnya akan menjadi lemah dan kalah tanpa diserang. Kembali Gak Liat menjadi kagum. Dalam soal taktik perang dan siasat pemerintahan tentu saja dia tidak mengerti apa-apa. Sekarang sebab ketiga yang timbul dari kebijaksanaan Kaisar, terdengar pula suara Ouyang Chin-kok. Pemerintah baru menghadapi tugas membangun negara dan menciptakan suasana adil makmur bagi rakyat jelata, mendatangkan kehidupan damai dan tentram sehingga dengan demikian tidak sia-sialah bangsa Manchu yang jaya telah mengorbankan banyak nyawa untuk mengusir raja-raja lalim dari bumi Tiongkok. Untuk pekerjaan pembangunan yang amat besar itu, kita amat membutuhkan bantuan tenaga-tenaga orang pandai. Harus diakui bahwa di antara para pemberontak banyak terdapat orang-orang pandai. Sungguh amat sayang kalau mereka itu dibunuh demikian saja. Karena ini pula, bentrokan perang dengan Sichuan harus diundurkan agar kita mendapat banyak waktu untuk menarik orang-orang pandai itu agar membantu kita. Untuk keperluan itulah Kaisar menyediakan biaya yang amat besar, kemungkinan-kemungkinan pangkat dari mereka, dan di samping itu tentu saja mengandalkan kepandaian Cui untuk menundukkan mereka. Makin banyak orang pandai membantu kerajaan Cheng, makin baik. Mengertikah Cui sekarang mengapa kita tidak diperbolehkan menyerbu Sichuan secara kasar? Semua orang mengangguk, bahkan dari mulut Sintiao Kui Chiam Tek terdengar suaranya yang peloh memuji. Hebat siasat ini, hidup Kaisar. Biarpun peloh, namun ucapannya itu membangkitkan semangat semua orang dan terdengarlah seruan mereka. Hidup Kaisar. Kang Tou Kui Gak Liat adalah seorang datuk hitam yang tidak bercita-cita untuk negara maupun untuk Kaisar, melainkan untuk diri sendiri. Karena itu, di dalam hatinya mana ada kesetiaan terhadap pemerintah Manchu? Namun, dia seorang cerdik dan tidak mau ketinggalan pula ia ikut mengucapkan kata-kata itu. Biarpun kita tidak menyerbu Sichuan, akan tetapi untuk keperluan menarik orang-orang pandai ke pihak kita dan mencegah mereka berhubungan dengan Sichuan, maka pekerjaan kita bukanlah ringan. Kita harus dapat menguasai seluruh dunia Kang Ou, dapat mengetahui keadaannya dan hal ini kami serahkan ke dalam pimpinan keponakanku Puteri Nirahai yang sudah Cui ketahui akan kecerdikannya dan juga akan kepandaiannya yang tinggi. Kembali si burung hantu mengangguk, berkata polos. Puteri Nirahai mewarisi kepandaian Puteri Mutiara Hitam, dia hebat. Juga Gak Liat mengangguk berkata. Aku sudah mengetahui kelihayan Puteri Nirahai. Gadis cantik itu mengelilingkan pandang matanya dan girang bahwa tidak ada yang menentang pengangkatannya sebagai pimpinan. Siapakah yang berani menentang? Selain dia memiliki ilmu kepandaian tinggi, juga amat pandai bersiasat, cerdik dan banyak akal, juga dia adalah puteri Kaisar sendiri. Terima kasih atas kepercayaan Cui kepadaku yang muda. Tentu saja aku tidak dapat bekerja sendiri dan mengandalkan bantuan dari Cui sekalian, baru tugas kita akan dapat berhasil baik. Di dunia Kang Ou ini banyak terdapat tokoh-tokoh besar yang belum membantu kita. Di antara mereka itu adalah Mahabin Lomos yang Koan Li. Si muka kuda itu sejak dahulu menentang kerajaan Cheng Tiao, kata Gak Liat sambil mengeluarkan suara menghina. Itulah sebabnya mengapa kita harus berdaya upaya agar dia tertarik kepada kita dan suka membantu, Gak Lo Cian Bue. Karena kalau dia sudah mau membantu, tentu para muridnya yang kudengar ada banyak sekali yang pandai, akan suka menjadi sekutu kita pula.
Kita harus menyelidiki keinkoksan di pegunungan Taihangsan yang dijadikan pusat perguruannya. Bahkan aku mendengar bahwa si nenek sakti Toat Beng Chiu Xianli juga berada di sana. Iblis betina itu berbahaya sekali, akan tetapi agaknya akan lebih mudah dibujuk untuk bekerja sama. Dia tidak sesukar dan sekokoh Mahabin Lomo pendiriannya. Biarlah persoalan mereka itu serahkan saja kepadaku, aku akan berusaha mendekati mereka. Putri Nirahai berseri wajahnya dan ia menjura ke arah Gak Liat. Terima kasih banyak. Bantuan Galo Cianpui dalam hal ini benar-benar amat kami harapkan. Gadis itu lalu mengerutkan keningnya dan berkata, ada sebuah hal yang amat memusingkan dan membutuhkan perhatian. Menurut hasil penyelidikan para mata-mataku yang kusebar di mana-mana, sekarang aku telah mendapatkan keterangan jelas tentang sebab-sebab kegagalan siasatku mengadu domba antara Xiao Limpai dan keterangan itu amat mengejutkan dengan munculnya seorang tokoh muda yang luar biasa sekali. Siapakah dia dan apa yang telah dia lakukan? Ouyang Seng bertanya dengan hati tak senang mendengar betapa gadis yang dicinta dan dipujanya ini agaknya merasa kagum terhadap seorang tokoh muda. Siasatku gagal karena pemuda aneh itu, kata Nirahai. Ketika dua peti berisi jenazah dua orang tokoh Xiao Limpai yang dikawal Pek Eng Piao Kiok itu dihadang oleh murid-murid Xiao Limpai yang sudah kuberi kabar secara diam-diam dan bentrokan hebat antara murid-murid kedua partai sudah hampir terjadi, tiba-tiba muncul orang muda itu bersama adiknya perempuan, menggagalkan bentrokan itu dengan mengalihkan permusuhan kepada dirinya sendiri. Apakah maksudmu, Adik Nirahai? Ouyang Kongcu bertanya heran. Pemuda itu yang mengira bahwa murid Xiao Limpai hendak merampok, sekali turun tangan membunuh 7 murid Xiao Limpai. Kemudian, ketika mengetahui kekeliruannya, ia turun tangan pula membunuh murid-murid Hawa Sanpai. Ih, hebat sekali. Gak Liat berseru. Bagi Datuk Hitam ini, setiap perbuatan kejam amat mengagumkan hatinya, makin kejam makin tinggi dalam penilaiannya. Kemudian pemuda itu bahkan mendatangi Pek Eng Piao Kiok, dan di sana dia mengamuk, mengalahkan tokoh-tokoh Hawa Sanpai. Luar biasa. Bongpo Sik, si tikus kuburan kecil, berseru kaget. Kemudian, tahukah Cui apa yang ia lakukan? Ia pun mendatangi Xiao Lim Sidah di sana mengamuk, membunuh 2 orang tokoh Xiao Limpai pula, merobohkan banyak yang lain dan dapat keluar lagi dari Xiao Lim Si dengan selamat. Sukar dipercaya, kini Gak Liat berseru. Kakek ini maklum akan keadaan kuil Xiao Lim Si, maklum pula akan lihainya tokoh-tokoh di situ. Sedangkan dia sendiri tentu akan berpikir 10 kali sebelum berani menyerbu seorang diri ke Xiao Lim Si. Memang sukar dipercaya, akan tetapi para penyelidikku adalah orang-orang yang berpengalaman puluhan tahun dan keterangan mereka selalu boleh dipercaya. Keadaan pemuda itu amat mengherankan. Selain ilmunya yang tinggi luar biasa dan keadaannya yang seperti tidak normal, juga dia mempunyai adik seorang gadis mancu. Kalau begitu dia sihan. Gak Liat berseru. Kalau dia sudah berkepandaian begitu aneh dan tinggi sehingga berani mengacau Hawa Sanpai dan Xiao Limpai, tentu dia telah berhasil menemukan Pulau Es. Mendengar ucapan ini, semua tokoh yang berada di situ menjadi terkejut dan tertarik sekali. Disebutnya Pulau Es tentu saja menarik perhatian semua orang karena semenjak bala tentara Manchu menguasai daratan Tiongkok, pemerintah baru ini pun selalu berusaha untuk menemukan pulau itu dan mendapatkan pusaka yang berada di sana. Bahkan usaha pencarian ini dipimpin Gak Liat sendiri. Kalau benar-benar dia menjadi pewaris pusaka di Pulau Es, tentu dia memiliki ilmu yang hebat dan orang seperti itu patut kita tarik untuk membantu kita, kata Putri Nirahai. Atau kalau tidak mungkin dia membantu kita, dia akan merupakan lawan yang berbahaya dan perlu dibinasakan. Terutama sekali gadis Manchu itu harus diselamatkan dan diselidiki putri siapakah dia dan mengapa sampai bisa menjadi adik pemuda yang bernama Sihan itu. Jangan khawatir, hamba akan dapat membujuknya. Setidaknya dia pernah ikut dengan hamba dan dengan bantuan Ouyang Kongcu, hamba tentu akan dapat menyelamatkan pula putri Manchu itu, kata Gak Liat. Dia menawarkan diri ini sebetulnya adalah dengan mengandung niat yang lain. Begitu mendengar bahwa Han Han telah muncul, ia ingin sekali menemui pemuda itu dan kalau perlu hendak memaksa pemuda itu menyerahkan pusaka-pusaka Pulau Es, atau kalau mungkin mengantarkannya ke Pulau Es. Putri Nirahai mengangguk-angguk. Mendengar pelaporan yang kuterima, memang pemuda itu mencurigakan dan lihai sekali, kiranya hanya Gak Lo Cianpui saja yang cukup kuat untuk menghadapinya.
Baiklah, urusan membujuk tokoh-tokoh di Inkoksan dan mencari pemuda itu kuserahkan kepada Galo Cianpue dan Ouyang Tuako. Aku sendiri mempunyai rencana lain yang boleh Cui ketahui. Aku akan pergi ke utara, mendatangi tanah kuburan keluarga Suling Emas. Nirahai, bukankah itu berbahaya sekali? Pangeran Ouyang Chin kok berseru kaget. Tanah kuburan keluarga Suling Emas merupakan tempat keramat dari bangsa Hitan dan kabarnya tak seorang asing pun boleh memasukinya. Biarpun Puteri Nirahai termasuk keturunan Hitan, namun belum tentu dia diperbolehkan masuk oleh penjaganya yang kabarnya amat galak dan memiliki ilmu kepandaian yang luar biasa. Memang berbahaya, akan tetapi kalau tidak saya sendiri yang mendatangi, siapakah orang lain akan mampu melakukannya? Saya ingin membujuk penjaga kuburan untuk meminjam suling emas yang disimpan di situ sebagai pusaka. Dengan suling emas peninggalan pendekar sakti suling emas, kiranya akan lebih mudah mempengaruhi para tokoh-tokoh Kangou untuk membantu kerajaan Manchu. Senjata suling emas itu amat dihormati di seluruh dunia Kangou, dan dengan senjata itu tentu akan dapat dicapai hasil yang lebih besar dalam membujuk tokoh-tokoh Kangou. Pangeran Ouyang Chin Kok dan yang lain-lain mengangguk-angguk menyatakan setuju, sungguh pun hati mereka merasa ngeri mendengar bahwa puteri jelita itu hendak mengunjungi tempat keramat yang sukar dikunjungi sembarangan orang itu. Setelah membagi-bagi tugas, pertemuan itu dibubarkan. Ouyang Seng lalu pergi bersama gurunya untuk melakukan tugas mereka yang tidak ringan. Demikian pun yang lain-lain bubaran dan melakukan tugas masing-masing. Pangeran Ouyang Chin Kok sendiri lalu bersiap untuk pergi menghadap Kaisar menyampaikan pelaporan mengenai pelaksanaan tugas-tugasnya. Han dan Lulu duduk mengaso di dalam hutan. Melihat kakaknya itu duduk bersama Lulu juga tidak berani mengganggu, bahkan ia pun lalu duduk bersila dan siulian untuk memulihkan tenaga dan menekan kekecewaan hatinya karena kehilangan pedang yang terampas di Xiao Limpai. Han tidak dapat menyatukan panca inderanya. Dia sudah dapat menyalurkan hawa sakti di tubuhnya, dan mengobati akibat-akibat guncangan pukulan-pukulan yang ia terima di Xiao Limpai, akan tetapi pikirannya bekerja keras. Hatinya terkesan oleh wejangan-wejangan yang didengarnya dari mulut Qian Ti Ho Siang, supek dari ketua Xiao Limpai tadi. Mengenangkan semua wejangan itu, terjadi perang tanding yang hebat dalam pikirannya sendiri. Perasaan menyesal menggumuli perasaannya, menyesal kalau ia kenangkan betapa sepak terjangnya selama ini hanya mendatangkan malapetaka dan keributan belaka. Ia sendiri tidak mengerti mengapa kalau datang perasaan marah akan sesuatu yang dianggapnya jahat dan tidak adil, lalu timbul kemarahan yang tak tertahankan dan seolah-olah ia baru akan merasa puas, terhindar dari himpitan nafsu amarah kalau sudah ia lampiaskan dengan pukulan-pukulan sakti dari kedua tangannya, kalau sudah ia hajar banyak orang dan membunuh lawannya. Pemuda ini tidak tahu bahwa sesungguhnya terjadi konflik atau pertentangan hebat dalam dirinya. Mula-mula pertentangan ini terjadi karena ia mempelajari dua macam sinkang yang berlawanan, yaitu Intisari Fiang Xinjiang dan Intisari Suat Im Xinjiang. Pertentangan ini mempengaruhi jiwanya, ditambah lagi ketika ia membaca kitab-kitab peninggalan penghuni Pulau Es yang sifatnya bersih dan berbareng ia mempelajari kitab-kitab Mahabin Lomo dan Siang Mokiam, sepasang pedang iblis, yang bersifat kotor. Terjadilah pertentangan hebat sekali dari aliran bersih ditambah kesadaran watak aslinya yang baik berlawanan dengan pelajaran aliran kotor yang ditambah oleh nafsunya, membuat ia kadang-kadang merasa tersiksa sekali. Kini ia mendapat nasihat yang amat aneh dari kakek sakti di Xiao Limpai itu. Dia disuruh membuntungi kaki kirinya. Nasihat apakah ini? Betul-betulkah kaki kirinya yang mendatangkan perasaan tersiksa seperti itu? Makin dipikirkan makin bingunglah hatinya. Kebingungan ini makin memuncak kalau ia pikirkan bahwa semua malapetaka yang timbul akibat sepak terjangnya itu sama sekali terjadi bukan karena kesalahannya. Dia memang telah membunuh murid-murid Xiao Limpai dan murid-murid Hawa Sanpai di hutan dahulu itu, akan tetapi bukankah hal itu terjadi karena salah paham? Bukankah hal itu terjadi bukan karena memang dia bermaksud jahat dan membunuhi mereka? Kemudian kekacauan yang timbul karena perlawanannya menghadapi tokoh-tokoh Hawa Sanpai di gedung Pek Eng Tiao Kiok. Dia telah diserang, dituduh yang bukan-bukan, dituduh mata-mata Manchu. Terjadi pertempuran, akan tetapi salahkah dia dalam hal itu? Dan akhirnya peristiwa keributan di Xiao Limsi. Dia datang dengan iktikat baik, dengan maksud memberi penjelasan kepada para pimpinan Xiao Limpai untuk melenyapkan kesalahpahaman. Akan tetapi dia disambut dengan kekerasan, bahkan seolah-olah dipaksa untuk bertanding. Dia hanya membela diri, karena bukankah itu haknya?
Ataukah dia harus membiarkan saja dia ditawan, dipukul, atau dibunuh, juga Lulu ditangkap? Karena membela diri, kembali dia melakukan pukulan-pukulan dan pembunuhan-pembunuhan. Teringat akan ini semua, timbul kemarahannya. Tidak, dia tidak bersalah, akan tetapi kalau ia ingat akan nasihat kakek di Xiao Limpai itu dia menyesal karena kenyataannya, apapun alasannya, sepak terjangnya menimbulkan keributan dah malapetaka, bahkan pembunuhan. Salah kaki kirinya kah? Tiba-tiba Han Han meloncat bangun, tidak kuasa lagi menahan tubuhnya yang digetarkan dua hawa yang bertentangan, sebagai akibat perang dalam hatinya. Ia mengeluarkan suara seperti orang gagu, tubuhnya bergoyang-goyang, kaki tangannya bergerak-gerak seolah-olah ia bertanding melawan dirinya sendiri. Kedua tangannya seperti hendak saling pukul, atau lebih tepat, kalau tangan kiri hendak memukul tubuhnya sendiri penuh penyesalan dan hendak menghukum, tangan kanannya bergerak menangkis dengan keyakinan membela karena dia tidak bersalah. Demikian pula kedua kakinya bergerak menurutkan suara hati yang berlawan. Entah berapa lamanya Han Han berlaku seperti itu, tubuhnya bergerak-gerak aneh dan kelihatan lucu sekali, padahal ia merasa amat tersiksa baik tubuh maupun batinnya. Tiba-tiba Lulu datang mendekatinya, dan melihat keadaan kakaknya ini Lulu segera menyentuh lengan Han Han. Akan tetapi gadis ini menjerit karena lengan yang disentuhnya itu mengeluarkan getaran yang membuat tangan yang menyentuhnya seperti lumpuh. Ia meloncat ke belakang dan menjerit. Han Koko, sadarlah. Celaka, ada orang merampas kantung surat-surat itu. Sebelum gadis itu menjerit, Han Han sudah sadar. Sentuhan tangan yang halus dari adiknya itu sudah menyadarkannya dan seolah-olah menariknya kembali ke dunia dari alam hayal yang menakutkan. Ada sesuatu dalam sentuhan dan dalam suara Lulu yang amat mempengaruhi jiwa Han Han sehingga kini dia sadar, menghentikan gerakan-gerakan tubuhnya dan memandang adiknya itu. Apa? Apa yang dirampas orang? Karena kau bersamadi tidak sadar-sadar, aku lalu pergi mencari air untuk mandi. Kemudian aku pergi ke sebuah kuil tua tak jauh dari sini, duduk di depan kuil dan mengeluarkan kantung surat-surat dari Pulau Es untuk kubersihkan. Akan tetapi tiba-tiba kantung itu terbang dari tanganku dan ketika aku meloncat dan membalik, ternyata kantung itu telah dipegang oleh seorang kakek yang menyeramkan. Aku minta kembali, bahkan memukulnya, akan tetapi ia tidak menjawab, dan ketika kupukul, ia tidak mengelak atau menangkis, bahkan bergoyang pun tidak ketika menerima pukulanku. Aku takut. Merah wajah Han Han mendengar bahwa kantung surat-surat itu dirampas orang. Kantung itu ia anggap sebagai barang yang amat berharga berisi surat-surat penghuni Pulau Es yang ia bawa dan akan ia sampaikan kepada siapa yang berhak menerimanya. Dan kini dirampas orang. Kenapa aku selalu diganggu orang? Siapakah dia yang merampas kantung kita itu? Mari kita temui dia. Lulu memegang tangan kakaknya dan menarik kakaknya itu, diajak lari menuju ke kuil tua yang hanya setengah li jauhnya dari situ, di pinggir sebuah sungai kecil. Tuh dia masih berdiri depan kuil, Koko. Untung dia belum lari, kata Lulu menuding ke arah tubuh seorang laki-laki tinggi kurus berambut panjang yang berdiri membelakangi mereka. Kurang ajar, dia kuminta kembali kantung itu. Han Han meloncat ke depan kakek itu, memandang dan alis matanya bergerak karena kaget. Mabin Lomo, teriaknya ketika mengenal kakek penghuni Inkoksan itu. Kakek itu memang Mabin Lomo si iblis muka kuda, dengan wajah bengis ia memandang Han Han dan tidak mengucapkan sepatah pun kata, hanya memandang dengan penuh perhatian, manik matanya bergerak-gerak meneliti Han Han dari kepala sampai ke kaki. Siangkoan Lo Cianwei, harap suka mengembalikan kantung itu kepadaku. Kantung itu hanya terisi surat-surat pribadi yang tidak ada gunanya bagi orang lain, kata Han Han penuh ketenangan setelah ia berhasil menekan hatinya yang kaget. Murid apakah engkau ini? Tidak menyebut suhu lagi kepadaku? Han Han tersenyum pahit. Lupakan Lo Cianpui bahwa Lo Cianpui hendak membunuh saya di perahu itu dahulu? Sikap Lo Cianpui bukan seperti guru yang menyayang murid, bagaimana saya bisa menjadi murid yang menghormat guru? Bekas guru dan murid ini saling memandang dan dalam pertemuan sinar mata itu diam-diam Mabin Lomo menjadi kecut hatinya dan cepat ia mengalihkan pandang matanya. Ia menghendaki sesuatu dari pemuda itu, maka ia lalu berganti siasat, bersikap lunak dan manis. Han Han, kau kembalikan dulu kitab-kitabku. Han Han teringat akan kitab-kitab Mabin Lomo yang ia bawa ke Pulau Es.
Tanpa ia sengaja, bahkan ia telah mempelajari ilmu dari kitab-kitab itu yang ia gabung dengan ilmu dari kitab-kitab peninggalan Siang Mokiam. Ia tidak merasa mencuri kitab-kitab itu, maka ia memperingatkan. Saya tidak mencuri kitab-kitab Lo Cianpue. Kini Lulu teringat akan Ma Bin Lomo, maka ia berkata, Koko, bukankah dia ini orang jahat yang menangkap kita di perahu dan meninggalkan kita dalam keadaan terikat? Koko, dia jahat, jangan percaya dia. Ma Bin Lomo tidak memperhatikan gadis Manchu yang dibencinya itu, dan berkata lagi kepada Han Han. Han Han, kitab-kitabku itu tertinggal di perahu, dan melihat betapa engkau berhasil menyelamatkan diri, tentu kitab-kitab itu berada padamu. Akan tetapi tidak apalah, bukankah engkau juga muridku yang berhak mempelajari ilmu dari kitab-kitabku? Sesungguhnya sudah terlalu banyak kesalahan yang kau lakukan terhadapku, Han Han. Pertama, engkau bersaudara dengan seorang gadis Manchu. Kedua, engkau mengambil kitab-kitabku. Akan tetapi aku mengampunimu akan semua kesalahan itu, bahkan kantung ini yang hanya berisi surat-surat cinta, ku kembalikan kepadamu. Sambil berkata demikian Ma Bin Lomo melemparkan kantung ke arah Han Han. Pemuda itu menggerakkan tangan menyambut kantung itu dan menyimpannya dalam baju setelah melihat bahwa isinya tidak lenyap. Ia melakukan hal ini seenaknya dan sewajarnya saja, dan Ma Bin Lomo terkejut. Ketika melemparkan kantung tadi, ia sengaja mengerahkan tenaga untuk menguji. Kalau hanya memiliki ilmu kepandaian tinggi biasa saja, tentu pemuda itu akan roboh menerima lontaran kantung itu, atau setidaknya terhuyung. Akan tetapi pemuda itu menerima seenaknya seolah-olah pelemparan kantung itu tidak disertai pengerahan sinkang yang amat kuat. Tadinya, kalau melihat pemuda itu roboh atau terhuyung saja tentu Ma Bin Lomo sudah menerjang maju untuk menangkapnya, akan tetapi melihat sikap Han Han menerima kantung seenaknya itu amat mengejutkan hatinya, maka kakek ini berlaku cerdik sekali dan tidak menyerang. Han Han, mengingat akan hubungan lama antara kita, aku tidak akan mengganggumu, hanya akan bertanya kepadamu tentang Pulau Es. Engkau tentu telah mendarat di Pulau Es, bukan? Jangan katakan sesuatu kepadanya, Koko. Lulu yang di dalam hatinya masih menaruh dendam kepada kakek yang pernah hendak membunuh mereka itu, cepat berkata mencegah. Akan tetapi, tanpa dicegah pun Han Han tidak akan bercerita kepada siapa juga tentang pulau rahasia itu. Saya tidak dapat bicara apa-apa tentang pulau itu, Lo Cianpue. Jadi engkau telah menemukan pulau itu? Han Han tidak menjawab, hanya menggeleng kepala tanda bahwa ia tidak mau bicara tentang itu. Han Han, ingatlah. Aku hanya ingin engkau menceritakan tentang Pulau Es. Kalau aku menggunakan kekerasan, engkau tentu takkan kuat melawanku. Ingat, dosamu sudah terlalu besar terhadap perguruan kami dan kalau aku menyerahkan engkau kepada Toat Beng Chiu Xianli, nyawamu tentu tidak akan diampuni lagi. Akan tetapi kalau kau suka bicara denganku tentang Pulau Es, aku yang menanggung agar engkau diampuni. Maaf, sia-sia saja engkau membujuk atau mengancam, Lo Cianpue. Saya tidak bisa bicara tentang pulau itu. Hendaknya Lo Cianpue membiarkan saya dan adik saya pergi. Saya tidak hendak memusuhi Lo Cianpue, sungguh pun Lo Cianpue pernah menyiksa dan hendak membunuh kami berdua. Marilah kita mengambil jalan kita masing-masing dan tidak saling mengganggu. Muka Ma Bin Lomo menjadi merah saking marahnya. Ucapan Han Han itu cukup sopan, akan tetapi nadanya seperti ucapan seorang yang setingkat saja. Padahal dia adalah seorang di antara datuk-datuk yang ditakuti orang, sedangkan Han Han adalah seorang muda yang malah menjadi bekas muridnya. Han Han, sungguh engkau keras kepala, akan tetapi betapapun kerasnya kepalamu, apakah cukup keras untuk menerima pukulanku? Ia membentak dan melangkah maju dengan sikap mengancam sekali. Namun Han Han tetap bersikap tenang. Terserah kepada Lo Cianpue, tapi... Harap Lo Cianpue ingat bahwa kalau sampai terjadi bentrokan, hal itu bukanlah kehendak saya, melainkan Lo Cianpue yang memaksaku. Wah, sombongnya bocah ini. Tidak bisa dibujuk dengan omongan halus, agaknya perlu dihajar dulu. Setelah berkata demikian, Ma Bin Lomo menerjang maju mengirim pukulan. Karena dia tidak ingin membunuh mati anak itu yang dia butuhkan untuk memberi petunjuk tentang Pulau Es, maka ia tidak mengirim pukulan Swat Im Sin Jiu, melainkan menampar dengan tangan kanan ke arah pundak disusul cengkeraman tangan kiri ke arah dada. Biarpun tidak menggunakan tenaga Swat Im Sin Chiang, namun daya pukulan kakek ini bukan main. Han Han mengelak ke kiri dan biarpun angin pukulan kakek itu mengenai pundaknya,
sedikit pun ia tidak merasainya dan ia berkata penuh rasa menyesal. Engkau sungguh jahat, Ma bin Lomo, tidak patut menerima penghormatan orang muda. Heh, Han Han. Apakah kau benar tidak mau bicara tentang Pulau Es? Ingat, tebusannya adalah nyawamu dan nyawa bocah mancu ini. Aku bahkan mau mengampuni bocah ini asal engkau suka memberi penjelasan tentang Pulau Es. Tidak. Dan kalau engkau memaksa, terpaksa aku melawanmu, Ma bin Lomo. Berdebah. Baru memiliki sedikit kepandaian saja engkau sudah berani melawan aku? Ma bin Lomo mencelat maju dengan gerakan cepat sekali sambil mencengkeram pundak Han Han, namun gerakan Han Han tidak kalah cepatnya, tahu-tahu ia sudah mengelak ke kanan dan cengkeraman itu kembali luput. Ma bin Lomo menjadi penasaran sekali, begitu tubrukannya luput dan kakinya menginjak tanah, tubuhnya sudah melesat lagi ke kanan dan kedua lengannya menyambar dari kanan kiri, membuat gerakan menyilang mengarah kepala Han Han. Bukan main cepat dan lihainya serangan ini sehingga Han Han terkejut dan cepat merendahkan diri untuk menghindarkan kedua tangan yang menghimpit kepalanya dari kanan kiri itu. Akan tetapi dengan gerakan susulan, tahu-tahu kaki Ma bin Lomo menendang ke perut pemuda itu. Selama melatih diri di Pulau Es, sesungguhnya Han Han hanya memperoleh intisari tenaga sinkang yang amat hebat saja, yang tidak diperoleh ahli lain dalam latihan biasa selama puluhan tahun. Akan tetapi dalam hal ilmu silat, dibandingkan dengan Ma bin Lomo Siang Koan Li, tentu saja ia masih kalah jauh. Kini menghadapi gerakan serangan tokoh hitam yang hebat ini, tentu saja ia tidak menyangka sama sekali dan tendangan itu tahu-tahu telah mengenai perutnya. Akan tetapi gerakan hawa sinkang secara otomatis telah melindungi perutnya, dan ia menangkap kaki itu sambil mendorong ke depan seperti membuang sesuatu yang menjijikkan. Ai. Tendangan mengenai perut, akan tetapi tubuh Ma bin Lomo terlempar sampai jauh sekali. Kalau bukan kakek sakti ini tentu tubuhnya akan terbanting ke bawah, akan tetapi kakek ini malah melompat ke atas sehingga tenaga dorongan itu terpatahkan dan ia turun lagi ke atas tanah dengan mata terbelalak merah karena heran, kagum dan penasaran. Bersambung ke bab 21. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.